Tetaplah menjadi bulan. Part 2. Cerpen karangan Feby Liana. Oh, jadi Surya tidak bisa bekerja karena proyek kuliahnya menumpuk ya? Luna hanya mengangguk mengiyakan. Iya Pak, benar. Dia kan sebentar lagi akan sidang. Jadi dia lagi ngurusin kuliahnya. Luna sedikit meringis melihat tatapan elang milik atasannya yang sangat mengintimidasinya itu. Oh, baiklah. Katakan pada Surya, gajinya saya potong karena mengambil cuti lebih dari 4 hari masa efektif. Sahut dari Pak Tera sangat kejam. Tera memang sangat sadis. Luna langsung melotot. Ia menggigit bibir bawahnya secara mencari cara. Pak, saya bisa kok gantiin tugas Surya, Pak, kata Luna pada akhirnya. Saya bisa bawa 2 nampan sekaligus dan saya bisa bekerja 2 kali lipat lebih keras untuk menggantikan Surya, Pak. Saya bisa. Pak Tera tampak menimbang-nimbang. Sebelum akhirnya dia mengangguk. Oh, baiklah. Tugas Surya hari ini kamu yang pegang ya, Luna. Tentunya tugas kamu juga. Kerjakan, Kata dari Pak Tera. Siap Pak, siap. Saya permisi dulu ya. Luna sedikit membungkuk undur diri. Namun, gerakannya terhenti saat ia mendengar Pak Tera kembali memanggil. Oh iya, ada apa Pak? Saya sudah mengatakan ya, entah berapa kali sampai mulut saya ini berbusa. Jangan gunakan rok saat bekerja, Luna. Desis dari Pak Tera yang Luna balas dengan ringisan. Kamu ini bekerja sebagai pelayan di kafe, Luna, bukan pelayan di klub malam. Lihatlah rokmu itu. Kalau boleh, Luna ingin sekali merobek mulut atasannya ini. Kata-katanya pedas, sadis, dan sangat kejam. Iya Pak, permisi, kata Luna meninggalkan Pak Tera. Arloji sudah menunjukkan pukul 10 malam ketika Luna merangkak naik. Memasuki mobil Marco. Seketika penciumannya mengendus aroma maskulin penguar jelas di dalam mobil itu. Luna hanya tersenyum saja, meminta maaf pada Marco karena dia membuat pria itu menunggu cukup lama. Bukan masalah kok, lagi pula lo yang dibutuhin di sini kan? Sahut Marco dengan sangat santainya. Jadi disuruh nunggu sampai pagi pun ya gua rela. Serius, gak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Emangnya lo mau nginep sampai pagi di sini? Kecuali lo adalah Surya, masih ada kemungkinan sih. Luna hanya tersenyum pahit. Marco masih ingat. Oh iya, jadi butuh bantuan apa? Lihat aja nanti ya. Sekarang lo ikut gua aja. Oh iya, keputusan final yang ini atau yang ini, Lun? Aduh, gua masih bingung nih. Tanya Marco menunjuk 2 cincin emas putih dengan model yang berbeda. Luna mendengus dengan pelan. Berharap Marco tidak menyadari suasana hatinya yang sangat buruk saat ini. Yang mau tunangan kan elo. Kenapa meski gua yang nentuin semua ini sih? Gua nggak tahu lah. Lah, itu kan gunanya gua ngajak lo kesini. Vanessa lagi sibuk, jadi gua percayakan ini pada elo. Gimana? Bagus yang mana nih? 2 cincin ini adalah pilihan gua sekarang.
Jadi lo pilih ya yang manapun gak akan bikin gua kecewa kok. Luna mulai memainkan. Bagaimana jika... Dalam otaknya, bagaimana jika ini akan menjadi pertunangannya? Cincin mana yang akan dia pilih? Luna melihat kembali dua cincin tersebut lalu mengangguk dengan mantap. Tangannya menunjuk cincin emas yang membentuk seperti sulur tanaman menjalar di sana. Apa nasibnya? Masih kurang malang. Jantung Luna selalu berdetak untuk Marsnya. Dan disinilah dia, di toko perhiasan, membantu Mars memilihkan cincin pertunangan dengan Venus. Mars dan Venus, salah satu hukum mutlak semesta ini. Oh iya, makan dulu yuk, gua lapar banget nih. Luna yang sedang memperhatikan rembulan dari teras toko terkejut dengan tepukan di bahunya itu. Apa? Aduh, kebiasaan deh. Suka banget sih ngelamun gak jelas gitu. Mending kita makan dulu yuk, gimana? Boleh, sahut Luna dengan sangat mudahnya. Tidak diduga hal itu justru mengundang tawa dari Marco. Kenapa? Kenapa kau ketawa? Enak ya pergi sama lo. Kalau gua ajakin Vanessa nih, dia bakal ngomel-ngomel. Dan mulai ngomongin masalah diet, kesehatan, dan berat badan, dan lain sebagainya. Makan 1 sendok, katanya gendut. Nggak makan, katanya lapar. Ya begitulah kalau aku ketemu sama Vanessa, serba ribet. Lalu Marco melirik arloji yang menempel di tangannya. Nah, lihat nih, ini kan udah hampir tengah malam. Iya kan? Luna hanya terkekeh, menanggapi, Venus lagi, Venus lagi. Oh iya, lo sendiri gimana sama Surya? Maaf? Oh iya, lo sendiri gimana sama Surya? Maksudnya? Kening Luna berkerut. Memangnya ada apa antara dia dan Surya? Kalian tinggal berdua kan? Marco bertanya meyakinkan. Oh iya, sejak kapan? Luna mendatangi. Maaf, Luna memandangi langit itu, menerawang masa-masa itu. Setelah lulus, Surya memutuskan keluar dari panti asuhan untuk melanjutkan hidupnya sendiri. Terus, Bunda juga nyuruh aku buat ikut tinggal bersama dia. Biar ada yang mengawasi di sana. Saat itu Surya protes. Katanya, yang ada malah Surya yang jagain anak manja satu ini, Bun. Dan akhirnya, setelah aku ngambek berhari-hari, Surya bersedia ngajak aku buat tinggal bareng dia. Bunda? Wah, iya. Gua amat menyesal nih karena nggak bisa menghadiri pemakaman Bunda saat itu. Luna hanya terdiam. Matanya masih memandangi langit tidak berbintang itu. Sama seperti langit pada malam ini, saat dirinya dan Surya sedang berbaring di pangkuan Bunda. Mengomentari nasib rembulan yang kesepian itu. Setelah mengucapkan terima kasih, Luna melompat turun dari mobil dan berjalan memasuki rumah ketika mobil milik Marco sudah menghilang dari pandangan. Sejenak, keningnya berkerut mendapati motor asing terparkir di halaman rumahnya dan Surya.
temennya curut. Ngapain sih ngajak teman ke rumah malam-malam gini? Gerutu Luna dalam hatinya. Surya, Surya, woi, curut. Aduh, kemana sih ini bocah? Surya, Surya. Tapi ternyata nihil, tidak ada sahutan sama sekali. Semakin ke dalam, akhirnya telinga Luna mendengarkan sayup-sayup suara tawa. Tapi jelas itu bukan suara dari Surya, karena yang didengar adalah gelak tawa perempuan. Menyadari itu, mata Luna langsung melotot. Tangannya terkepal sangat geram. Berani-beraninya pria itu membawa perempuan ke rumah mereka. Semakin dekat, suara yang semula samar terdengar semakin jelas. Datangnya tentu dari arah kamar Surya. Luna pun mendorong kenup pintu dengan begitu kerasnya, membuat pintu itu terbuka. Memperhatikan Surya yang terbaring ditutupi selimut setengah badan dengan seorang perempuan menemani di sisi ranjangnya. Tawa yang sebelumnya memenuhi ruangan berganti menjadi keheningan yang menggerogoti sang waktu itu. Oh iya, teman lo udah pulang nih. Gua balik dulu ya. Perempuan itu berdiri dan mengusap punggung tangan Surya pelan sebelum beranjak pergi meninggalkan laki-laki itu. Juga Luna yang masih mematung di ambang pintu. Lo kenapa? Sakit? Tanya Luna membuyarkan keheningan itu. Lalu dia mendekat, menempati sisi ranjang yang masih terasa hangat bekas duduki oleh gadis tadi. Lo udah makan? Udah minum obat? Gimana perasaan lo sekarang? Masih sakit? Dingin? Atau butuh selimut? Teh hangat? Makan? Atau apa? Bilang Surya! Teriak dari Luna. Bukannya menjawab, Surya justru membuang mukanya. Kenapa nggak sekalian pulang pagi? Kenapa lu pulang sekarang? Luna hanya menanggapi perlakuan sinis dari sahabatnya itu. Ia mengangkat kedua kakinya untuk bersila di sana, membuat Surya lagi-lagi membuang muka mendapati rok merah muda Luna tersingkap. Surya jadi merasa serba salah. Dilihat dosa, nggak dilihat sayang. Bunda kayaknya salah deh ngasih lo nama. Surya menggelengkan kepalanya dengan sangat heran. Feminim sih, tapi gua bingung deh. Kenapa bisa feminim dan gak ada anggun-anggunnya sama sekali sih? Disandingkan sama satu orang yang sama. Bisa-bisain aja. Contohnya, gua nyata. Lihat nih. Oh iya, gua mau cerita nih sama lo. Ya udah cerita aja. Tumben minta izin dulu. Biasanya kan, enggak tanya dulu kan? Jawab Surya tidak acuh. Jujur saja, beberapa detik yang lalu ia baru akan memberitahu Luna untuk pergi tidur karena kepalanya begitu pening. Tapi tentu dirinya tidak cukup tega melihat wajah memelas Luna yang kini bercampur dengan peluh itu. Gara-gara lo, hari ini gua mesti bawa 2 nampan sekaligus. Dan tahu, mana tadi tuh banyak banget gelas sama piring pecah. Surya melotot dan ia lalu bersedekap. Loh, kok lo nyalain gua sih? Kan gua nggak ada di sana. Terus siapa yang nyuruh lo buat bawa nampan double gitu? Kan gua nggak nyuruh lo, Dudul. Aduh. Luna yang semakin geram mencubit pinggang laki-laki di depannya itu dengan sangat sadisnya. Kalau gua nggak ngelakuin itu, gaji lo bakal dipotong. Aduh, kesel banget sih, nggak tahu terima kasih.
Bodoh ah. Setelah itu Luna langsung berjalan ke kamarnya dan mengunci dirinya. Anak manja, jangan ganggu gua. Jangan gedor-gedor pintu gua. Jangan bangunin gua besok pagi. Bikin sarapan sendiri. Siapin perlengkapan kuliah sendiri. Bodoh amat. Lu lagi sakit juga, gak peduli. Pokoknya gua bete sama lu. Udah, jangan panggil-panggil nama gua lagi. Pesan masuk dari Luna. Surya tersenyum geli sebelum mengetik balasan pesan untuk teman sebelah kamarnya itu. Surya mengirimkan pesan. Aduh, bulan perhatian banget sih sama matahari. Anak manja membalas. Gila lu badak. Bahkan gua marah-marah pun lo tetap kayak gini. Balas dari Luna. Cacian Luna mampu menghantarkan mimpi indah di tidur Surya. Dirinya tersenyum di sepanjang tidurnya, mengingat begitu besar efek bulannya lagi sang mentari. Sudah pukul 1 siang dan Luna belum keluar sama sekali dari kamarnya. Surya juga tidak sedikit pun mengusiknya. Dan itu membuat Luna sedikit sebal. Gadis itu menyemprotkan parfum pemberian Surya ke sekujur tubuhnya. Lalu kembali memeriksa penampilannya di depan cermin. Terusan biru langit dengan rambut yang dibiarkan terurai. Surya beberapa kali berkomentar tentang rambut Luna yang sudah melebihi pinggang itu. Namun, Luna tetap saja pada pendiriannya untuk tidak memangkas pendek mahkotanya itu. Beberapa rumah sudah menutup gorden seiring dengan cahaya jingga kemerahan yang mulai berganti gulita. Induk hewan kembali ke sarang membawa santapan bagi para anaknya itu. Seperti Luna yang kini memasuki rumah dengan kantung plastik berisi makanan di tangannya. Tapi ternyata Luna cukup dikejutkan karena kondisi rumah yang tidak kalah gelapnya dengan di luar. Membuat lagi-lagi Luna sangat geram. Ia pikir Surya tertidur sehingga lupa menghidupkan lampu rumahnya. Surya? Surya? Woi, Surya, jangan kayak kebo deh, mentang-mentang lagi sakit. Tidur terus. Surya? Surya? Luna terus berteriak sambil menghidupkan satu persatu lampunya. Ia dibuat semakin kesal ketika didapatinya televisi ruang tamu masih menyala. Padahal tidak ada orang yang menonton di sana. Nama Surya terus keluar dari mulutnya itu. Namun, tidak ada satupun sahutan yang ia dapat. Menemukan Surya tidak ada di sana dan dia terus mencari dan mencari. Dihubungi berkali-kali pun tidak ada jawaban. Bahkan terakhir kalinya mengatakan bahwa nomor Surya tidak aktif lagi. Luna memutuskan untuk tidak menghiraukannya, berpikir bahwa Surya pasti akan melakukan kesibukan kuliahnya. Jadi, dia memilih menonton televisi yang baru saja dimatikannya itu. Jarang-jarang Luna punya kesempatan untuk menonton. Jam sudah menunjukkan pukul 7:30 malam, dan Surya belum juga kembali. Luna mencoba untuk menghubungi ponselnya kembali. Namun, hasilnya tetap nihil. Sampai tiba-tiba, berita yang disiarkan di televisi merebut perhatiannya. Penyanyi cantik Vanessa Andari mengakhiri hubungannya 4 tahun dengan Marco Erlangga. Luna langsung teringat akan pertemuannya dengan Marcos yang tadi.
Lun, gua putus. Ujar Marco menatap tangannya di bawah meja. Luna tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Tidak, jelas saja. Baru kemarin ia menemani pria di depannya ini ke toko perhiasan untuk mencari cincin pertunangan. Jadi, dapat dibayangkan ekspresi Luna saat itu. Melotot dengan tangan yang terus menggebrak meja itu. Tapi, lo berdua kan udah mau tunangan. Gimana sih? Gua juga bingung, Lun. Dia bilang hubungan kami menghambat karirnya. Gua nggak ngerti maunya apa. Ada jeda sejenak. Luna sempat melihat sekilas Marco menghapus cairan bening di sudut matanya itu. Dan itu cukup membuat Luna merasa jahat, karena ada sekelebat rasa senang di hatinya mendengarkan kabar itu. Gua nggak pernah ngengkang dia. Hanya saja, belakangan ini kami sering bertengkar karena dia minta buat ngundurin pertunangan. Alasannya dia mau ngurusin album baru dia dulu. Dia... Luna memicingkan matanya. Nggak jadi deh. Dia egois. Luna merasa ini salah. Dia seharusnya senang. Tapi mengapa di hatinya hanya diselimuti rasa iba? Apa letupan di kala itu masih ada untuk saat ini? Apakah Mars masih ada untuk bulan? Dan apakah nantinya mimpi itu menjadi kenyataan? Tetaplah menjadi bulan, part 3. 2 minggu sudah Luna habiskan untuk memikirkan banyak hal. Ia yakin rambutnya mulai rontok dan sudah ada asap mengepul di atas kepala miliknya. Surya belum juga kembali. Laki-laki itu lalu menghilang tanpa kabar sama sekali. Berbagai cara Luna lakukan untuk mencari informasi. Dari mendatangi kampus sampai menghubungi teman-temannya. Semua upaya itu ia lakukan tapi tetap saja tidak menghasilkan apa-apa. Belum lagi dirinya juga harus mengurusi Marco yang sedang patah hati. Dua pria dalam hidupnya benar-benar membuat Luna pusing saat ini. Rumah Luna dan Surya mungkin saat ini disebut sebagai kandang sapi atau tempat pembuangan limbah. Pasalnya, kesibukan Luna membuatnya tidak sempat membersihkan tempat tinggalnya itu. Piring kotor menumpuk, sampah makanan berserakan di mana-mana. Dan percayalah, ini lebih buruk daripada yang kalian bayangkan. Baru saja Luna mengikat rambut dan mengambil sapu, ponsel di saku celananya bergetar sekali. Tanda ada pesan masuk di sana. Luna yang awalnya biasa saja, mendadak menegang setelah mendapati kembali kesadarannya dan tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Luna berlari bagaikan kilat menuju kamar mandi untuk bersiap-siap. Dari nomor yang tidak dikenal. Halo Bulan, anak manja kesayangan gua. Kangen sama gua nggak? Kalau lo kangen, datang ya ke rumah sakit kota lantai 3 nomor 214. Dandan yang cantik ya buat ketemu gua. Anggap saja ini kencan pertama kita. Gua tahu lo bakal ngamuk baca ini semua, tapi bodo amat ya. Gua tunggu. Dari Surya, mataharimu. Isi pesan tersebut.
lebih cepat dong. Ini lebih penting buat saya. Ayo bang, ini lebih penting daripada saya menyelamatkan dunia. Ayo bang, cepat. Luna masih saja dilanda kepanikan di tengah padatnya lalu lintas dengan klakson kendaraan yang saling berbalas. Aduh Neng, gimana saya bisa cepat? Ini lihat nih, padat merayat seperti ini. Kata dari bapak ojek itu. Luna ingin balas mengomeli abang-abang ojek itu. Tapi ditahannya, mendengarkan dering tidak asing dari ponselnya. Luna menimbang-nimbang sebentar, malas rasanya mengangkat telepon di tengah keadaan genting seperti ini. Namun, melihat nama Marco yang terpampang di layar, tanpa menunggu lama Luna segera menjawab telepon tersebut. Kenapa Marco? Marco? Hei, kau kenapa? Halo? Marco? Marco? Marco, kau kenapa? Halo? Teriak dari Luna. Lun, maafin gua. Maafin gua kalau selama ini gua banyak salah. Gua... Oke. Maafin gua ya, kalau selama ini gua banyak salah. Dan gua ngerepotin elu. Gua gak tahan lagi, Lun. Suara Marco terdengar sangat serak. Begitu putus asa, begitu tersiksa. Luna langsung melotot. Berbagai pikiran buruk berkelebat di kepalanya saat ini. Hei, Marco Erlangga, lu jangan berani-berani ya. Buat. Selamat tinggal, Lun. Sampaikan salam gua untuk Surya ya. Luna menjerit di saat sambungan terputus. Aduh, Tuhan, kenapa semua menjadi serumit ini sih? Bang, nggak jadi ya? Kita nggak jadi ke rumah sakit, Bang. Nanti di perempatan depan belok kiri, jangan lurus. Oke, Bang? Matahari dapat berada di atas kepala Luna saat ini. Seolah sudah begitu hafal dengan letak kamar tujuannya. Di sana, Luna semakin histeris ketika aliran air membawa darah itu mendekat ke kakinya. Ia berlari keluar, mencari ponselnya dan segera menghubungi ambulan. Nuansa putih di tempat ini menyelimuti para jiwa yang menanti kabar kepastian. Termasuk gadis itu. Ia tetap duduk bersandar sambil memeluk kedua lututnya. Menangis, berdoa. Hanya itu yang bisa dilakukannya sekarang. Menyaksikan Marco, memacu detak jantungnya bersanding dengan seimbang. Dan simbahan darah begitu menumpuk di sana. Meremukkan hatinya yang gundah, menghancurkan asanya. Padahal, belum beberapa jam yang lalu ia melihat secercah cahaya dari gelapnya jalan menemukan keberadaan Surya. Tunggu, Surya? Surya? Oke, ini sudah di rumah sakit. Surya, 209, 210, 203 B. Luna? Merasa terpanggil, Luna mendongak. Melihat wajah seorang gadis yang sepertinya tidak asing. Air mata bercucuran membuat wajahnya terlihat berantakan. Gadis itu, teman Surya, yang datang pada malam itu. Hei, di mana Surya?
Tepat pada saat itu juga, rasanya nafasnya tercekat. Surya terbaring dengan segala macam alat tersambung di tubuhnya, sedang mencoba untuk bertahan di ambang hidup dan matinya. Jangan abaikan setelan jas yang melekat di tubuhnya sekarang. Walaupun kemeja Surya sudah dibuka menunjukkan dada bidang laki-laki itu. Oh iya, kita belum saling kenal ya. Mungkin gua tahu semua tentang lo lewat cerita Surya. Tapi lo belum tahu nama gua kan? Nama gua Rona. Dan Tahu akan hal itu. Luna hanya bisa mendengarkannya sambil menangis. Surya, bagaimana mungkin laki-laki yang ia lihat hampir 24 jam itu ternyata menyimpan begitu banyak rahasia untuknya? Mengapa Luna seakan-akan buta akan itu semua? Ia merasa dia adalah orang yang paling mengenal Surya dalam kehidupannya. Tapi nyatanya ia tidak tahu apa-apa tentang pria itu. Tepat saat Rona menyelesaikan ceritanya, seorang dokter bertarung. Maaf, oke. Tepat saat Rona menyelesaikan ceritanya, seorang dokter berusia sekitar 50-an keluar dari dalam ruangan tempat Surya bertarung demi kelanjutan hidupnya. Tanpa raut penyesalan di wajah pria yang berambut mulai memutih itu, membuat asa Luna kian hancur, hilang, musnah, dan semuanya begitu gelap ketika sang dokter membuka suara. maaf, kami sudah mencoba semaksimal mungkin. Tapi saudara Surya tidak dapat bertahan. Untukmu bulanku, malam ini, di malam setelah perayaan ulang tahunmu, kamu meratapi nasib sang rembulan kesepian. Rembulan itu sebelumnya memiliki para bintang untuk menemaninya, Lun. Tapi ada saatnya di mana rembulan harus berjuang sendirian, tanpa bintang-bintang karena ia harus. Kalau rembulan ikut menyerah, maka siapa yang akan mengusir gulita dari bumi ini? Aku harap rembulanku juga bisa seperti rembulan kesepian yang hebat itu ya. Tidak, dia tidak kesepian, Lun. Ia tidak mengeluhkan kesendiriannya dan tetap menjalankan tugasnya itu. Kamu juga begitu ya. Walaupun mataharimu ini tidak bersamamu, kamu harus tetap bersinar. Walaupun rasanya tidak mungkin, tapi ketika bulan bisa melawan hukum alam dengan mencintai Mars, mengapa bulan tidak bisa melewati satu hukum lagi agar dirinya bisa bersinar terang tanpa bergantung pada mataharinya? Mars, ia datang jauh setelah aku ke hidupmu dan dengan hebatnya langsung memikat hatimu. Berkali-kali ingin aku katakan kepadamu, Mars ditakdirkan bersama Venus, tapi aku tidak begitu tega ketika binar di matamu itu menyilaukan penglihatanku. Aku memintamu untuk melawan kodrat dengan bersinar sendiri, Lun. Bukan. Maka lakukan satu lagi. Kejar Mars. Miliki dia. Tapi ingat ya, tetaplah menjadi bulan. Bulan yang feminim. Bulan yang sederhana. Dan pantang untuk menyerah. Kamu tidak perlu menjadi Venus untuk bersama dengan Mars. Tetaplah menjadi dirimu, Lun. Berdiri tegap, walaupun banyak cobaan yang menerpamu. Tetaplah menjadi bulan, Luna. Bulan yang mampu memikat sang matahari. Dari mataharimu, Surya. Dan akhirnya, surat terakhir dari Surya.
Kini Luna sadar bahwa bulan tidak selamanya buruk. Bulan bisa menjadi kebahagiaan bagi setiap orang. Seperti bulan yang sangat dicintai matahari. Dan seperti matahari yang selalu ada untuk bulan. Dan kini dia tersadar. Tidak ada yang tidak mungkin. Sekarang waktunya untuk bulan mengejar Marsnya. Tetaplah menjadi bulan. Cerita pendek karangan Feby Liana. Dan selesai.